Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengajar mata kuliah Ilmu Pengantar Hukum, Ibu Dr. Fitriatus Solihah, SH.MH. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, Bu. Perkenalkan, nama saya Dava Aryan Saputra, NIM 23000240043 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan apa yang telah saya pelajari dari materi pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama terlebih dahulu, yaitu membahas mengenai manusia dan masyarakat. Pertama, manusia. Manusia memiliki kapasitas peran sebagai subjek hukum yang paling utama. Istilah dalam bahasa hukumnya disebut sebagai person atau individu. Kedudukan manusia sebagai zoon politikon, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan manusia lain untuk bertahan hidup. Dalam konteks ini, karena itulah kodratnya manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan yang terbentuk dari individu-individu yang hidup secara bersamaan dan berdampingan. Akibatnya terjadi interaksi dan pergaulan antar individu sehingga menimbulkan hubungan sosial yang menciptakan tali kekerabatan dan tali persaudaraan, serta saling mengenal dan mempengaruhi dengan bertujuan untuk kepentingan bersama yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. 3. Golongan. Pemerintah Indonesia telah membagi masyarakat Indonesia menjadi 3 golongan, yaitu suku bangsa, keturunan asing, dan masyarakat terasing. Penyebab golongan dalam masyarakat dikarenakan 1. Seseorang yang merasa tertarik oleh orang lain yang tertentu. Yang kedua, kesukaan atau hobi yang sama. Yang ketiga, perlunya bantuan orang lain. Dan yang keempat, hubungan daerah dengan orang lain. Yang kelima, hubungan kerja dengan orang lain. Selanjutnya ke bentuk masyarakat. Bentuk masyarakat berdasar hubungan yang diciptakan anggotanya. Terdiri dari 2. Yang pertama, paguyuban. Perkumpulan yang bersifat kekeluargaan yang didirikan orang-orang yang sepemahaman untuk membina persatuan di antara para anggotanya. Tiap anggotanya memiliki ikatan batin karena dasar hubungan yang timbul akibat cinta dan perasaan yang telah ditakdirkan. Contohnya adalah keluarga dan rumah tangga. Kedua, patembayan. Kelompok sosial yang anggotanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan serta memperhitungkan untung dan rugi. Hubungan yang dimiliki antar anggotanya hanya bersifat sementara, namun mereka disatukan oleh pemikiran yang sama. Contohnya seperti PT dan CV. Berdasarkan sifat pembentukannya. Yang pertama, masyarakat teratur karena sengaja untuk tujuan tertentu. Yang kedua, masyarakat teratur dengan sendirinya. Dan yang ketiga, masyarakat yang tidak teratur. Selanjutnya, berdasar hubungan kekeluargaan. Ada rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa, dan lain-lain. Berlanjut ke berdasarkan pri kehidupan atau kebudayaan. Yang pertama terdiri dari masyarakat primitif dan modern. Masyarakat primitif merupakan masyarakat yang masih serba sederhana serta tradisional, sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat yang jauh lebih maju dari masyarakat primitif dalam segala hal. Yang kedua, masyarakat desa dan kota. Yang ketiga, masyarakat teritorial, yaitu masyarakat yang tinggal bersama di dalam suatu daerah tertentu. Yang keempat, masyarakat genealogis, yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah. Yang kelima, masyarakat teritorial genealogis, yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah
yang hidup dan tinggal bersama-sama di daerah tertentu. Pendorong hidup bermasyarakat ada beberapa. Yang pertama, memiliki hasrat untuk membela diri. Yang kedua, mempunyai hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum. Yang ketiga, memiliki hasrat untuk menggandakan keturunan. Selanjutnya beralih ke hukum, yaitu pengertian hukum. Apa sih sebenarnya hukum itu? Menurut saya, hukum adalah sebagai sistem yang mengatur norma sosial serta dapat menjaga ketertiban pada kehidupan. Unsur-unsur hukum berisi larangan dan perintah, dibuat oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, adanya sanksi yang tegas. Adapun ciri-ciri hukum yaitu 1. Perintah atau larangan yang harus dipatuhi dan ditaati setiap orang. Dan yang kedua, apabila tidak ditaati dan dipatuhi akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sifat hukum sendiri adalah mengatur, memaksa, serta melindungi. Beberapa fungsi hukum yang saya ketahui adalah yang pertama, menjadi pelindung setiap kepentingan manusia. Yang kedua, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana terciptanya keadilan sosial. Yang keempat, sebagai alat kritis atau fungsi kritis. Yang kelima, menyelesaikan pertikaian. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang kedua. Yang pertama, mengenai subjek hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala hal sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Maksudnya adalah subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Subjek hukum dikategorikan menjadi dua, yaitu pengkategorian subjek hukum yang pertama, subjek hukum manusia, person. Sebagai subjek hukum, sejak lahir hingga meninggal, manusia berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Yang kedua, subjek hukum badan hukum, head person. Sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan objek hukum, segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis objek berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Yang kedua, benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Hukum ada hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain, yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan, meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum acara perdata. Sedangkan hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya, meliputi hukum pidana dan acara pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, serta hukum internasional. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum yaitu membahas mengenai sumber atau asal mula bagaimana hukum itu bisa terbentuk. Segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu diambil dari kata materi yang berkaitan dengan isi Pancasila serta mencakup isi atau asas-asas yang ada pada Pancasila,
yaitu yang pertama asas ketuhanan, yang kedua asas kemanusiaan, yang ketiga asas persatuan, yang keempat asas kerakyatan, dan yang kelima asas keadilan. Selanjutnya sumber hukum formal ada lima, yaitu yang pertama hukum undang-undang. Jenis hukum yang sudah jelas sumbernya, terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, hukum yang lahir dalam masyarakat itu sendiri, yaitu hukum yang ada dalam kehidupan sosial sebagai nilai hidup yang positif. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu mengenai perjanjian antar negara, adalah hubungan perjanjian internasional antara dua negara atau lebih. Dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal jika memenuhi syarat. Yang keempat, hukum jurisprudensi, merupakan keputusan hakim yang terlebih dahulu menentukan keputusan sehingga menjadi pedoman bagi hakim selanjutnya untuk mengambil keputusan dalam persoalan dan permasalahan yang sama. Yang kelima, hukum ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum dari pendapat para pakar dan ahli hukum, hingga memberikan doktrin yang mempengaruhi kita dalam segala hal yang berhubungan dengan hukum. Lalu ada juga peraturan perundangan negara Republik Indonesia masa sebelum dekret Presiden 5 Juli 1959, berdasarkan atau bersumber pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua Undang-Undang dan Undang-Undang Darurat, yang ketiga Peraturan Pemerintah Tingkat Pusat, yang keempat Peraturan Pemerintah Tingkat Daerah. Undang-Undang Dasar ialah suatu pegangan yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis-garis besar dasar dan tujuan negara. Masa setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang, bentuk dan tata urutan peraturan perundangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada bab 3 pasal 7, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangan yang lainnya, yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Selanjutnya pada ketetapan MPR. Mengenai ketetapan MPR ada dua macam, yaitu yang pertama ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Yang kedua ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Oleh karena itu, Perpu yang ditetapkan sendiri oleh presiden mempunyai derajat atau ketentuan berlaku yang sama dengan suatu undang-undang. Peraturan pemerintah dan keputusan presiden selain peraturan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh presiden juga berhak mengeluarkan keputusan presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus atau yang mengatur segala sesuatu hal tertentu saja untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, ketetapan MPRS dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah pusat. Itu saja hal yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan yang pertama dan materi pertemuan kedua. Apabila ada salah dan kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.